Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi yang selanjutnya. Dalam meteorologi sendiri ada materi tentang toleransi. Sedikit materi tentang toleransi. Ini yaitu mengenai toleransi ukuran. Toleransi ukuran atau tolerance. Toleransi ukuran sendiri tidak lepas dari limit fits, ya, limit suaian toleransi. Jadi ada toleransi selanjutnya, nanti ada toleransi poros maupun lubang, nanti itu selanjutnya. Nah, untuk materi kali ini bahas tentang dasar-dasar toleransi ukuran. Bahwa kita tahu tidak ada satupun parts atau komponen yang dapat diproduksi dengan pengukuran yang identik sama, ya, sama dengan yang basic size atau ukuran sebenarnya. Dalam setiap proses produksi, terlepas dari seberapa baik dirancang atau seberapa hati-hati didesain, sejumlah variasi ukuran akan selalu ada, atau perbedaan ukuran itu pasti ada. Misalnya karena mesin yang tidak sesuai penggunaannya, kemudian adanya kesalahan operator, kehausan alat, dan benda kerja yang rusak. Adapun penyebab dari kemunculan perbedaan ukuran tersebut yang saya sebutkan di atas, itu yang dapat diidentifikasi. Kemudian tidak mungkin menghasilkan komponen dengan ukuran yang sangat tepat. Pasti ada perbedaan ukuran. Makanya diperlukan adanya toleransi ukuran. Tingkat toleransinya diizinkan tergantung pada persyaratan fungsional atau komponen tersebut dapat berfungsi dengan baik. Tidak ada komponen yang dapat diproduksi dengan dimensi tertentu yang sangat tepat. Namun, kita bisa buat komponen tersebut ukurannya berada di antara batas maksimum dan batas minimum dari ukuran sebenarnya. Kemudian, desainer gambar kerja harus bisa menyarankan batas toleransi untuk menghasilkan hasil produksi yang memuaskan. Adapun perbedaan antara batas atas dan batas bawah disebut toleransi permisif. Contoh, misal kita akan membuat poros atau sak dengan diameter 40 plus minus 0,02 mm. Nah, poros ini punya ukuran sebenarnya atau basis size 40 mm. Akan diterima jika kita buat diameternya itu di antara batas atas dan batas bawah toleransi yang kita berikan. Misalnya batas atasnya kita berikan toleransi plus 0,02, jadi sama dengan 40,02 mm. Batas bawah kita berikan toleransi 0,02 juga, jadi 39,98 mm, jadi dikurangi ya batas bawah. Jadi toleransi permisifnya itu 40,02 minus 39,98 sama dengan 0,04 mm. Itu dalam artian jumlah dari toleransi atas maupun bawah itu 0,04 mm. Nah, kenapa kita harus tahu limit toleransi? Yaitu untuk produksi massal dan pengkhususan. Ya. Misalkan kita butuh produksi massal nih, nggak mungkin ukurannya sama semua. Terkadang ada perbedaan ukuran atau variasi ukuran tadi ya, variasi dimensi tadi. Dan juga untuk pengkhususan, kemudian untuk standarisasi. Jadi ada satu komponen yang distandarkan. Nah, satu komponen itu tadi bisa untuk ukuran standar tadi, bisa untuk ukuran-ukuran yang lain, panduan. Jadi panduan untuk ukuran-ukuran yang lain atau komponen yang lain. Ketika kita mau nyontoh, misalnya kita buat contoh dari panduan tersebut, jadi bisa diterapkan. Ya, ini agar dapat diterapkan.
Tujuannya untuk memenuhi permintaan akan komponen dengan akurasi yang tinggi. Kemudian komponen harus diproduksi dengan perbedaan dimensi yang kecil, misalkan tadi untuk spesifikasi khusus ya. Kemudian sangat penting bagi industri manufaktur untuk memiliki pengetahuan mendalam tentang toleransi. Nah, ketika akan memproduksi suku cadang ekonomis, namun punya kualitas dan tetap handal. Untuk menjaga kesesuaian antar komponen yang berpasangan, misalkan antara poros dan lubang, bisa sesuai, bisa pas ketika ketika produk tersebut pas maupun lubang tersebut sudah jadi, kita pas yang bisa pas. Jadi misalkan ya komponen yang berpasangan bisa juga dengan yang lain. Kemudian tujuan mendasar penelitian adalah untuk memungkinkan perbedaan dimensi dalam pembuatan komponen. Nah, tentu saja perbedaan ini berdasarkan kriteria ukuran yang kita minta. Nah, adapun klasifikasi toleransi yaitu ada toleransi unilateral, bilateral, campuran maupun geometri. Nah, geometri sendiri nanti ada toleransi lagi, misalnya toleransi poros, lubang dan seperti ini. Nah, toleransi unilateral itu hanya ada pada satu sisi dari ukuran sebenarnya. Bisa plus, bisa minus, atau bisa negatif, bisa positif. Misalnya ukuran sebenarnya 40 mili, jadi bisa plus 0,02, bisa juga minus 0,02 gitu ya. Negatif 0,0 positif. Kemudian yang bilateral itu ketika ada pada atau toleransinya ada pada kedua sisi dari basic size itu dari ukuran sebenarnya. Jadi plus minusnya pun sama-sama ada. Perbedaan ukuran bisa misalnya ini plus 0,02 atasnya minus 0,04 bawahnya gitu. Sedangkan untuk toleransi campuran, yaitu toleransi untuk dimensi R ini ya, ada ditentukan oleh ini ada 3 gabungan toleransi dimensi. Ini ada plus minus 0,1, plus minus 0,2, plus minus 2 derajat dari yang di sini 20 mili toleransinya 0,1, yang 40 mili toleransinya 0,02, yang 60 derajat toleransinya 2 derajat. Jadi gabungan antara ketiga toleransi ini. Itu namanya toleransi campuran atau toleransi gabungan atau compound tolerance. Kemudian ada toleransi geometri. Toleransi geometri atau toleransi bentuk dalam metode mendefinisikan bagian-bagian komponen berdasarkan bagaimana dia berfungsi menggunakan simbol. Misalkan ini simbolnya. Ini simbolnya, jadi fitur control frame-nya di sini itu simbolnya. Nah, simbolnya ini meter 0,01 ya. Jadi di sini juga ada bentuknya ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian diameter silinder ini harus konsentris satu sama lain. Ini harus konsentris satu sama lain. Ini dan ini. Silinder besar ini dan silinder yang kecil ini. Atau ini bisa kita katakan ini porosnya, ini lubangnya. Agar pas antara dua silinder, kedua silinder harus garis ini disimbolkan dengan X ya. Disimbolkan dengan X, jadi harus segaris inline. Kemudian informasi semua toleransi ini harus ada di fitur control frame ini. Jadi ada 3 kolom ya, harus ada 3 kolom. Ini bentuknya, ini berarti ada 2 diameter ya, 2 diameter dari 2 silinder. Satu silinder untuk lubang, poros, yang satu untuk lubang. Nah ini 0,01 ya toleransinya. Kemudian ada X atau inline, jadi harus garis.